Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Tak terasa sudah setengah dari perjalanan tahun 2020 ini. Kita sudah memasuki di bulan yang baru. Saya percaya bulan yang penuh kasih. Dan saya juga percaya saudara, selama kita semua yang bekerja di rumah, yang belajar di rumah, yang melakukan aktivitas di rumah. Sudah 2 bulan ini, saya percaya kasih Tuhan tetap melimpah. Katakan amin. Masih tak bersuka cita Bapak Saudara? Katakan yang setuju, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, persiapkan hatimu, ambil Alkitabmu, ambil handphonemu, untuk kita siap-siap hari ini. Kita mau meninggikan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Tuhan terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang menyertai setiap kami. Bahkan umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, Engkau memberkati setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih kalau sampai detik hari ini kami ada sebagaimana sekarang kami ada semua karena kasih karunia. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, yang kami perlukan hari-hari ini hanya Yesus. Kami butuh Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan, kami butuh campur tangan Tuhan. Untuk kami bisa menjalani sampai akhir 2020 dengan satu kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini pujian kami. Kami bawa di hadapan tahta-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, amin. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada lain. Mari sembah Dia, saudara. Tiada lain, sembah Dia, Yesus Tuhan. Kau yang kami butuhkan, Engkau yang kami andalkan, Yesus. Kami perlu Yesus. Sama-sama saya mengajak kita angkat tangan kita dua-dua. Mari kita berdoa untuk negara, untuk bangsa yang kita cintai, Indonesia. Kami bawa doa kami untuk bangsa kami, Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau rencanakan buat bangsa kami. Tidak akan pernah gagal, Tuhan. Indonesia akan membawa kemuliaan untuk bangsa-bangsa. Indonesia akan membawa api kemuliaan Pentakosta yang ketiga. Biar dari Indonesia mengalir ke bangsa-bangsa. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Engkau memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami bawa doa kami buat anak-anak Tuhan. Buat umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Mereka yang sedang menyaksikan beribadah bersama-sama kami. Tuhan, Kau memberkati mereka. Apapun kondisi mereka hari-hari ini. Kami minta Roh Kudus tercurah. Kami minta anggur yang baru tercurah. Kami minta kuasa-Mu menguatkan anak-anak-Mu. Sehingga kasih, kekuatan yang dari Tuhan diterima, dimiliki oleh anak Tuhan. Sehingga bisa melalui tantangan di tahun 2020 ini Tuhan. Dengan satu sukacita, dengan satu kemenangan.
yang datangnya dari Tuhan. Sehingga akan banyak kesaksian yang diceritakan oleh anak-anak Tuhan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi menjelang siang ini. Kasih-Mu berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kekal untuk selama-lamanya. Kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dipuji. Yang namanya Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus yang mau bersuka cita, yang mau menari untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Siap-siap menerima urapan dan anggur yang baru saudara. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Dengan iman saudara katakan di rumahmu. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Glory. Wow, dahsyat saudara. Saya percaya pengurapan semakin hari semakin dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, terus buka hatimu. Karena Roh Kudus sedang bergerak hari-hari ini, memberkati, mengurapi, memulihkan saudara. Haleluya. Haleluya.
yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari ini hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semua. Ada di dalam rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikannya. Kau urapi kami semua untuk menangkap. Berikan kami sukacita. Berikan kami roh-Mu untuk mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah hari ini di dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selamat pagi kembali saudara. Sukacita Tuhan selalu berserta dengan kita. Saya bersyukur hari-hari ini kita dapat terus beribadah. Dan kita mendengar firman Tuhan meskipun kita tidak harus langsung bertemu saudara. Sukacita yang besar, ada kegairahan yang besar saat-saat ini saudara. Di mana Tuhan katakan dari firman-Nya. Kita buka bersama-sama 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 saudara. Ini firman yang Tuhan sampaikan buat kita di awal tahun. Firman berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Saudara, seharusnya kita bergairah. Saya sangat bergairah, saudara. Karena ini janji Tuhan. Saya sudah mengalami, saudara, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan kalau hari-hari ini, saudara, mungkin beberapa di antara kita akan kembali mengalami proses yang sama. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan tahun ini Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa. Dia katakan ini tahun dimensi yang baru. Saudara. Tahun di mana kita diubah oleh Tuhan secara roh, jiwa, dan tubuh kita. Luar biasa janjinya. Tapi kalau mau jujur, saudara, apakah kita selalu bersemangat? Apakah kita selalu incun? Apakah kita selalu percaya? Apakah kita selalu bisa oke kayak begini, saudara? Beberapa di antara kita mungkin masih mengalami akibat daripada pengaruh daripada virus yang merebak, pekerjaan, tekanan, saudara. Saya ada beberapa teman-teman yang harus kehilangan pekerjaan. Dan bersama-sama kita membangun kembali dari bawah teman-teman ini. Saudara, Tuhan mau berkata buat kita semua. Kuatkan dan teguhkan hati. Percaya akan janjinya. Firman-Nya ajaib. Nah, hari ini kita mau mengerti mengapa kadang-kadang kita hilang. Maka kadang-kadang kita lost, saudara. Saya gak selalu kayak begini. Kadang-kadang saya juga tertekan. Banyak teman-teman saya sekarang sedang tertekan, saudara. Kayak hilang. Diajak ngumpul udah gak mau. Udah bengong, saudara. Gak selalu kita. Nah, Tuhan yang saya mau sampaikan, saudara. Bagaimana kita menjaga pikiran kita. How we guard our mind. Supaya janjinya itu genapi dan kita tetap semangat. Kita tetap percaya. Kalau kita gak percaya kita akan kehilangan, saudara. Kita harus menjaga pikiran kita. Filipi 2 ayat 5 berkata. Kita harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kenapa saya bersemangat, saudara? Karena janjinya. Roma 8 ayat 28 berkata. Tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu, saudara. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan. Waktu sesuatu terjadi, terkena, saya gak tahu, krisis, sakit penyakit mungkin karena virus atau karena yang lainnya. Ada yang terkena, ada yang enggak. Tapi semua itu Tuhan atur detail buat kita, buat saudara dan saya, buat saya pribadi. Semua itu diizinkan mengenai saya. Kalau sekarang saya mungkin kebetulan gak langsung terkena. Berarti saya sedang dalam firman yang lain. Tapi kalau sekarang kita sedang mengalami, itu persis buat kita. Bukan kebetulan Tuhan izinkan terjadi. Karena ada satu yang Dia mau buat dalam hidup kita. Ada yang Dia mau angkat, ada yang Dia mau pulihkan. Ada gambarnya yang akan diperbaiki di dalam kita. Sehingga kita mampu menerima janjinya, saudara. Itu janji Tuhan buat kita. Nah, saudara, bagaimana kita menjaga pikiran kita? Agar supaya selalu bisa makin lama, saudara, jatuhnya gak semakin lama. Mungkin jatuh tapi cepat bangun lagi. Jalan lagi, lari lagi. Kita masih daging, saudara. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita diselamatkan. Saudara, tapi jiwa kita itu masih harus diselamatkan setiap hari. Karena apa, saudara? Daging ini, saudara, menuju kematian. Kita bertumbuh makin lama. Puji Tuhan kalau Tuhan Yesus berkenan, kita semua akan menjadi tua dan akan menjadi keriput dan akhirnya mati. Tubuh ini mati, saudara. Tubuh ini bertumbuh tapi menuju kematian. Tapi roh di dalam Tuhan Yesus itu membawa kehidupan. Jiwa itu ditarik, saudara. Ada satu yang narik ke bawah, ada satu yang menghidupkan. Jiwa berisi pikiran dan emosi kita, perasaan kita. Kita harus jaga, saudara.
Sehingga gairah itu tetap bernyala-nyala. Dan pada waktu yang indah nanti, kita akan bersama-sama dengan Dia. Saudara, yang pertama kita buka di 2 Korintus 3 ayat 16. Yang pertama, bagaimana supaya kita terus dapat menjaga pikiran kita ya tetap baik, tetap benar, saudara. Dikatakan di sini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, ini uniknya kehidupan Kristen, saudara. Roh kita sudah selamat. Tapi jiwa ini terus harus diselamatkan, saudara. Every day. Makanya ada firman Tuhan berkata, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Karena apa? Tuhan tahu setiap hari jiwa kita itu ada yang matiin, saudara. Ada yang fail, ada yang dead. Makanya setiap pagi dia terus datang untuk memberikan rahmat yang baru. Supaya apa? Di-renew setiap pagi, saudara. Dan pintu untuk renewal itu adalah selalu pertobatan kita. Karena waktu kita melakukan kesalahan itu ada selubung. Waktu kita mengakui selubung itu terbuka kembali, saudara. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita gak sendirian. Saudara, mungkin ada yang merasa sendiri. Mungkin kelompok Anda gak telepon saudara. Mungkin gak ada yang tahu masalah saudara. Tapi sini dikatakan, kita begitu memiliki banyak saksi. Ada orang yang nyorakin kita, saudara. Ada Roh Kudus yang terus dorong kita. Marilah kita menanggalkan, saudara, dosa-dosa kita. Setiap hari, saya lakukan setiap hari. Kalau salah lagi, ngakuin lagi. Salah lagi, ngakuin lagi terus. Jangan pernah dengar bisikan yang berkata, wah udah gak bisa. Lo udah jatuh lagi, lo tomat lagi. Udah gak bisa, lo udah gagal. Jangan pernah dengar itu. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengejar kita. Setiap kali kita jauh, setiap kali kita jatuh. Pintu pertama adalah kita berdoa. Kita ingat apa sih yang kita bikin gak benar. Akui. Baik itu perkara langsung karena kesalahan kita. Atau kita terjebak karena suatu perkara yang lain. Pasti kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang gak berkenan. Kita akui aja. Dan itu pintu yang luar biasa. Untuk pemulihan dan kekuatan untuk menjaga pikiran kita. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuninya dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, Tuhan kadang gak dengar nyanyian kita, tapi Tuhan lihat hati kita yang sungguh-sungguh. Saudara, tadi saya salah nyanyinya. Ada bait yang salah. Tapi saya tahu waktu kita datang sungguh-sungguh, Tuhan gak peduli. Tuhan lihat hati kita, gak ngelihat nadanya, saudara. Dia ngelihat kesungguhan kita, hati yang remuk, dia gak pandang hina, saudara. Datang kepada Tuhan, gak usah kemana-mana, cari wajahnya. Dan itu adalah pintu dari sebuah sukacita dan kemenangan bagi engkau dan keluarga. Jangan takut, saudara. Datang. Mungkin salahnya sama Tuhan juga. Bilang sorry Tuhan, saya salah. Datang ke dia. Saudara, yang pertama untuk menjaga pikiran kita adalah datang.
every time, every morning. Kalau saudara teringat, gak usah nunggu pagi berikut. Sorry Tuhan. Langgar lampu merah, sorry Tuhan. Terus. Itu yang pertama saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, how to guard our mind. Yang Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yang kedua, how to guard our mind. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Hal ini bicara tentang mata rohani kita. Kita membaca firman Tuhan. Ya. Kita mendengar. Tapi juga ada banyak informasi yang kita lihat, saudara. Yang kita dengar, yang kita perhatikan. Sosial media yang ada. Saudara, ya kami juga sedang menggunakan sosial media yang ada. Nah, mata kita yang kita pilih itu siaran yang bagaimana, saudara? Berapa banyak audio visual tentang Tuhan? Berapa banyak audio visual yang membangun? Saudara, di dalam film-film, saudara, dari US, terutama Disney, saudara ya. Itu adalah ada message-message yang di dalam diselipkan yang kalau kita nggak hati-hati, saudara, itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kita mesti hati-hati, saudara. Memilih, kita berdoa terhadap tayangan-tayangan yang ada. Saya beberapa hari yang lalu nonton sebuah film, saya pikir itu bagus, saudara. Saya nonton dan itu ceritanya ternyata berbalik dari keadaan sebenarnya. Itu ternyata seorang psikopat. Dia pikir dia udah lakukan yang benar. Dia pikir dia udah lakukan yang benar, bahwa keluarganya itu diambil sebagian tubuhnya segala macam. Dia melakukan penolongan, tapi ternyata itu gangguan jiwanya. Semua itu hanya ada di angan-angannya dan itu difilmkan. Dan terakhir ketahuan bahwa dia itu psikopat. Kalau kita di dalam Tuhan mungkin bisa ngelihat film ini, wah salah nih. Tapi bayangin kalau ada orang-orang yang lagi stres, saudara, ngelihat tontonan yang kayak begitu. Langsung aja udah, wah bener nih hidup gue gak beres. Langsung. Media, apa yang kita lihat, entertain, saya bertobat. Banyak sekali entertainment olahraga yang saya itu tonton, Tuhan tuh ingatkan. Ya, lepaskan itu semua. Pada saat-saat tertentu, hal itu bisa mengubah fokus kita. Baik kepada Tuhan maupun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu menghilangkan fokus kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju sama Dia. Boleh saudara, boleh lihat yang lain, boleh. Tapi volumenya balance apa enggak? Enggak boleh balance. Kita hidup enggak boleh balance. Ada orang bilang harus seimbang. Enggak boleh seimbang. Harus Tuhan yang utama. Harus lebih saudara. Harus surplus. Enggak boleh par kalau orang main golf. Harus lebih. Enggak bisa, enggak kuat saudara. Kita ini enggak kuat. Tapi Roh Kudus yang sedang dicurahkan itu yang membuat kita kuat. Kenapa kita bisa bertobat? Karena ada Roh Kudus. Hari ini adalah hari Pentakosta. Gereja kita mendapatkan nih gereja hari Pentakosta yang ketiga. Masa-masa Pentakosta yang terakhir. Masa-masa Roh Kudus dicurahkan. Masa-masa pertobatan itu sekarang, saudara. Saudara berdoa itu cepat sekali Tuhan jawab dan pulihkan. Karena apa? Ini masa pencurahan rohnya. Banyak juga tayangan-tayangan yang bagus, saudara. Saudara tonton yang bagus. Berita yang bagus, saudara. Sehingga itu bisa masuk dalam jiwa saudara. Ya, dengan firman yang ada, habis itu nonton yang keras dikit, tapi saudara berjaga-jaga. Hati-hati dengan tontonan saudara, sosial media. Biarlah kita dengan hikmat. Ya. Waktu saudara di dalam hadirat Tuhan, ya, saudara bertobat, saudara diberikan kuasa. Ya. Pertobatan itu pintu untuk kita mendapatkan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menolak dalam pikiran kita. Menolak dalam pikiran kita, menolak di dalam fisik kita.
Tolak saudara. Belum berhasil sekarang, besok tolak lagi. Doa lagi sampai saudara lepas dari keterikatan itu. Tadi firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Senin gak kelar, Selasa hajar lagi, bertobat lagi sampai terus. Cari hambanya. Hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Memulihkan gerejanya, memulihkan keluarga saudara dan saya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Waktu kita terus bisa memandang Tuhan, melihat firman-Nya, melihat visual, audio visual yang benar saudara. Ada kekuatan Tuhan. Itu menjagai tanpa kita sadar, menjagai pikiran kita saudara. Karena segala sesuatu yang masuk tuh paling gampang lewat audio visual. Film, entertainment, semua itu kita harus jaga. Kita harus pilih. Semakin lama semakin kurang. Porsinya semakin digedein. Controlling power kita akan semakin besar saudara. Kita akan bisa mengendalikan pekerjaan, mengendalikan diri kita. Oleh kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, saudara, how to guard our mind. Yang ketiga saudara. Mungkin di antara saudara ada yang baru pertama kali dengar tentang janji Tuhan ini. Masa Pentakosta ketiga. Atau mungkin saudara pernah dengar tapi sekarang udah gak berasa lagi. Saudara. Udah hilang. Ada gairah yang hilang. There's missing fire. Waktu ngobrol udah gak ketemu lagi, udah gak nyambung lagi. Udah mau cepet-cepet disudahin. Kalau firman Tuhan berkata kedalaman menyambut kedalaman. Jadi kalau firman itu diberitakan tuh ada sambutan. Ada yang nyambung. Ada perkataan yang gak berhenti. Saya ngomongin tentang Tuhan Yesus bisa 3 hari 3 malam gak tidur saudara. Karena apa? Gairahnya nyala saudara. Saudara dengan firman Tuhan masih nyala gak? Kita akan dirubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. I hope there is a fire in you. Tapi kalau nggak ada, masih ada kesempatan. Saya juga pernah kehilangan itu, saudara. Beritakan firman, udah males, gua aja susah. Ngapain? Bagi-bagi orang, gua aja susah. Saudara, teman saya, kita bantu sama-sama, saudara. Dia benar-benar kehilangan pekerjaan. Dia bukan orang yang memang bukan orang nggak punya, tapi benar-benar kehilangan pekerjaan, sedang biaya tuh terus kita bantu. Ada 4 atau 5 orang bulanan kita kasih. Karena anugerah Tuhan ada yang masih ber-THR. Kita kasih saudara. Saudara, tapi apa yang dia lakukan teman? Dia cerita. Dia sampai di jalan. Dari dana yang dia dapat. Ada ketemu. Sama kayak pemulung atau ojek online dia. Saya lupa gitu ya. Orang itu ngomong. Dia gak sampai hati. Dia kasih semuanya. Dibeliin di masakan Padang yang bagus, dibeliin 5 porsi dan dia pulang gak bawa apa-apa. Tapi besoknya tiba-tiba temannya telepon, lo makan apa? Sekeluarga disuplai sama temannya. Saudara, mungkin sebagian dari kita mungkin ada yang di bawah, tapi fire itu gak hilang, masih ada, masih bisa mau bantu orang, masih bisa. Itu indahnya Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, ada anugerah
Ada blessing yang tetap keluar. Doa, kasih atau apapun, bentuk apapun. Itu terjadi saudara. Enggak lama Tuhan gantikan, ini ada keajaiban. Kita baru kirim barang ke orang, ya, baru menabur, langsung dapat 2 kali lipatnya. Tuhan sedang bekerja luar biasa. Saudara yang berlebih, terus berikan kepada teman-teman saudara. Enggak lama Tuhan akan gantikan saudara berkali-kali lipat. Tuhan luar biasa saudara. Saudara, kalau saudara dalam tekanan yang berat saudara. Sampai gak bisa ngapain dan gairah hilang. Saudara buka Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai 24. Ini salah satu saudara. Baca firman Tuhan. Kalau udah gak ada lagi, baca. Tadi bertobat, minta ampun. Terus baca firman Tuhan, khususnya ayat-ayat ini, Mazmur 119. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan. Sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Ini ucapan saudara mungkin gak sama dengan hati saudara. Tapi waktu saudara ngomong, firman Tuhan itu akan mengubah hidup saudara. Saudara bisa jadi lama-lama jadi senang. Ucapkan Mazmur 119. Kalau lagi bete banget, baca satu pasal sampai habis. Itu yang menyebabkan Daud terus makin lama makin mengasihi Tuhan. Dan dikasihi Tuhan. Bahkan sampai Tuhan tidak keberatan disebut dengan anak Daud. Karena kasih yang luar biasa itu mengalahkan apapun saudara. Saudara baca firman Tuhan. Saudara bisa baca Mazmur 113. Beberapa ayat yang pertama berisi tentang keluhan. Dan di tengah pasal mengatakan doa dan iman. Dan terakhir itu adalah statement bahwa Tuhan akan menjadi kekuatan. Akhiri dengan firman yang menguatkan kita saudara. Baca firman yang mengangkat kita. Saudara mungkin sudah punya pembacaan firman. Tapi setiap hari saudara baca sebagian dari Mazmur 119. Itu ada portionnya. Ada dibagi-bagi. Ada alfabet dan selanjutnya. Itu mengenai kasih kita kepada Tuhan dan firman. Saya baca baru satu pasal. Saya udah kayak orang gila. Pengen banget. Beneran saudara. Gak bohong. Itu mengubahkan pikiran saya. Pengen, rindu. Saudara baca firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara, semua akan jadi pemenang. Keluar dari masalah saudara. Menjadi saksi, dipulihkan. Mungkin waktunya belum sekarang. Saya alamin saudara, saya tunggu waktu ini lama. Tapi pemulihan itu datang juga saudara. Ku percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah gagal. Kau jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah gagal. Kau jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah lalai menepati janjimu. Terus kita sembah Tuhan. Nama karalalala bayas shande. Angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara. Saudara yang ada dalam masalah, tekanan yang besar, dalam kehilangan,
dalam kehampaan. Saudara boleh letakkan tangan saudara di kanan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ada hadirat Tuhan di rumah-rumah saudara. Ada Roh Kudus yang mencurahkan kekuatannya. Ada roh pertobatan. Ada roh pengampunan. Ada roh pemulihan. Ada kesembuhan sedang terjadi di rumah saudara-saudara. Taruh tangan saudara di dada. Saudara yang membutuhkan kasih Tuhan, nyaman dan api dari Tuhan. Lo berdoa. Tuhan jamah anak-anakmu Tuhan. Jamah Tuhan, irama sing laba. Mereka sedang dalam tekanan yang berat. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami berbalik dari jalan-jalan kami. Setiap hari kami di-renew pikiran kami. Ubahkan kami Tuhan Yesus. Bawa kami kembali dekat kepadamu Tuhan. Taruh hikmatmu, kecerdasanmu sehingga kami bisa mengambil keputusan yang benar. Bangkitkan rohmu di dalam kami. Sembuhkan hidup kami. Sembuhkan keluarga kami. Sembuhkan ekonomi kami Tuhan. Engkau yang memiliki ekonomi seluruh dunia. Engkau yang mengaturnya Bapa. Engkau yang sudah menyediakan buat anak-anakmu Tuhan Yesus. Janjimu luar biasa Tuhan Yesus. Dan biarlah kesukaan akan firman itu turun atas kami semua. Sehingga hidup kami diubahkan. Tahun ini benar-benar suatu dimensi yang baru kami alami Tuhan. Di dalam roh, jiwa kami, cara berpikir, cara berbicara, cara berbisnis, cara berkomunikasi. Kau ubah jadi baru Tuhan. Hati yang baru dan roh yang baru kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau luar biasa Bapak. Nama karalalabayasya. Mari saudara-saudara, dalam hadirat Tuhan saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri, saudara angkat tangan saudara. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai seluruh kehidupan saudara. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama sekali lagi saudara katakan dengan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Anugerah Tuhan, kasih yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, berkat daripada Allah Bapa di sorga. Di dalam kasih yang sempurna daripada anak domba Allah yang sudah mati buat kita. Dan penyertaannya yang ajaib dari Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. God bless you.